Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Sri Juli dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 SMA SMK. Dan materi kali ini kita membahas mengenai unsur pembangun cerpen. Nah, kita awali dengan peta konsep anak-anak. Lihat sini. Dengan KD menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek. Ini ada dua IPK di sini ya. Yang pertama menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dan yang kedua menelaah teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengertian cerpen. Berdasarkan KBBI, cerpen merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif yang singkat, padat, dan langsung pada tujuannya yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya melalui tulisan pendek dan singkat yang hanya berfokus pada satu tokoh dan satu situasi saja. Berikut adalah ciri-ciri cerpen. Yang pertama, memiliki jumlah kata maksimal 10.000 kata. Yang kedua, proporsi penulisannya lebih singkat dibandingkan novel. Yang ketiga, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Yang dikisahkan hanyalah intinya saja. 4. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. 5. Pemilihan katanya sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Yang keenam, bersifat fiktif. Yang tujuh, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. 8. Selesai dibaca dalam sekali duduk. 9. Memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Nah, lanjut dengan unsur pembangun cerpen. Ada dua unsur pembangun cerpen. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi 1. Tema, 2. Penokohan, 3. Alur, 4. Latar atau setting, 5. Gaya bahasa, 6. Sudut pandang, dan 7. Amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang penulis, dan yang ketiga nilai yang terkandung dalam cerpen. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam cerpen. Yang kedua, penokohan. Merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Nah, berikut cara-cara penggambaran karakter tokoh. Ada dua. Yang pertama, metode analitik. Yakni di sini pengarang menggambarkan watak-watak tokoh secara langsung. Maksudnya adalah langsung disebutkan wataknya dalam cerita tersebut. Contohnya, Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Yang kedua atau yang B, ada metode dramatik, yakni pengarang dalam menggambarkan watak tokohnya tidak langsung menyebutkan wataknya, tetapi melalui bermacam-macam cara. Nah, berikut adalah macam-macam metode dramatik. Yang pertama, metode dengan tanggapan tokoh lain. Di watak tokoh digambarkan melalui tanggapan tokoh lain. Contoh, ibumu perempuan yang keras pendiriannya. Kau tahu kan, tanggal 23 Oktober waktu itu pukul 12 malam hujan lebat. Sudah 1 jam ibumu sakit perut, tapi tak sedikit pun ia mau mengejar. Jadi di sini pengarang melukiskan bahwa ada tokoh lain yang menggambarkan watak tokoh yang satunya. Yang kedua, tindakan tokoh.
yakni watak tokoh digambarkan melalui pelukisan tindakan tokoh. Ini contohnya. Sering aku menyamar memakai mukena sepupuku, menyelinap dalam saputri, membuat onar. Bulan puasa aku melubangi buku-buku bambu dengan linggis, kuisi air dan karbit, lalu kuarahkan ke jendela masjid saat seisi kampung tarawih. Di sini melalui tindakan tokoh tersebut. Tokohnya ternyata di sana kelihatan bahwa tokoh tersebut adalah tokoh yang usil. Yang ketiga, penggambaran melalui lingkungan kehidupan tokoh. Di sini watak tokoh digambarkan melalui pelukisan lingkungan sekitar tokoh. Contoh, terdapat sebuah musola meski rumah Pak Sukaryo tidak terlalu luas. Alat sholat lengkap berada di dalamnya. Di beberapa ruangan terhiasi berbagai kaligrafi Arab. Di lingkungan tokoh di sana ya. Yang keempat, penggambaran melalui jalan pikiran tokoh. Artinya, watak tokoh digambarkan melalui jalan pikiran atau perasaan tokoh tersebut. Contoh, tak seperti orang kaya lain, Pak Sukaryo sadar tidak semua orang seberuntung dia dan keluarganya. Setelah berpikir matang, Pak Sukaryo memutuskan untuk memberikan setengah harta kekayaannya pada beberapa panti asuhan di kotanya. Jadi di sini pengarang menggambarkan bahwa tokoh Pak Sukaryo adalah tokoh yang peduli. Lanjut, melalui pelukisan fisik. Artinya, watak tokoh digambarkan melalui deskripsi fisik tokoh. Contohnya, tubuhnya kurus kering, matanya kecil seperti biji sawo, rambutnya panjang dan bercabang terikat sekenanya di belakang tengkuknya. Garis itu pucat, bibirnya berkomat kamit sambil memeluk buku-buku usang. Jadi itulah tokoh itu dilukiskan seperti itu. Jadi kita dengan membaca ini bisa melihat oh tokohnya seperti ini, kurus kering, mata kecil dan sebagainya. Yang keenam, melalui dialog atau percakapan antar tokoh. Contoh, aku merasa ringan. Kini aku sudah menceritakan kepada kalian di depan Wak Katok beban dosa yang selama ini menghimpit hatiku dan kepalaku. Aku sudah mengakui dosa-dosaku dan tolonglah doakan supaya Tuhan suka kiranya mengampuni dosa-dosa Wak Katok. Pak Balam mendekatkan kedua belah tangan, telapak tangan seperti orang berdoa dan mulutnya komat kamit. Pak Haji bertakbir perlahan-lahan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dari novel Harimau karya Mukhtar Lubis. Sini kelihatan bahwa Wak Katok bercakap-cakap dengan Pak Haji ya, melalui dialog antar tokoh. Baik, lanjut dengan unsur intrinsik yang ketiga, yaitu alur. Merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. 4 Latar atau setting di sini meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula imajinatif. Dan latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Yang kelima, gaya bahasa. Yakni penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Lanjut dengan sudut pandang atau point of view. Merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Sudut pandang atau point of view ini dapat dibagi dua. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yang dikenal dengan akuan, dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga atau diaan. Dan sudut pandang orang pertama dapat dibagi dua, yaitu ya sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Sedangkan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, dikenal dengan kata diaan, dibagi menjadi dua, yakni orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Yang ketujuh atau yang terakhir dari unsur intrinsik adalah amanat, yakni pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca.
Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Lanjut dengan unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang termasuk di sini adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis, meliputi riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Dan yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen, meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya, nilai kemanusiaan, dan sebagainya. Nah, ini struktur teks cerpen. Ada abstraksi, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan ada koda. Abstraksi ini ya merupakan pemaparan gambar awal dari cerita dan bersifat opsional, jadi boleh ada boleh tidak. Yang kedua, orientasi. Ini menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat yang digunakan dalam penggambaran cerita. Yang ketiga, komplikasi, yakni berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh, juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. 4. Evaluasi. Di sini menyangkut konflik masalah semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Kemudian resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Dan terakhir, koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Oke, lanjut dengan kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau disebut dengan konjungsi kronologis. Contohnya sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Itu juga dengan konjungsi temporal ya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. 4. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Kemudian kaidah yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Di sini lihat contohnya. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Di contoh juga ada yang B dan C, silahkan perhatikan. Kaidah berikutnya yang ke-7. Menggunakan kata-kata sifat atau deskriptif language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya sini, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang, bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, teratur, rapi, dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya, ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. Jadi demikian untuk materi teks cerpen. Terima kasih, Bu Tutu dengan para Mas Santi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu.